Ya, pagi hari ini kita akan menyoroti frase berpadanan dengan panggilan itu. Supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Itu boleh digarisbawahi. Hidupmu atau perilakumu berpadanan dengan panggilan itu. Kemudian yang harus kita garisbawahi juga adalah frase berusahalah memelihara kesatuan roh. Ini butir pertama dari 5 butir yang akan kita nikmati di FKKP ini. Butir pertama tentang hidup atau berperilaku yang berpadanan dengan panggilan itu. Hari ini kita akan memeriksa butir pertama, yaitu memelihara kesatuan roh. Nah, besok kita akan memeriksa 4 butir yang lainnya. Oh Tuhan Yesus, amin. Jadi di garis besarnya hari ketiga 3 Romawi dikatakan menempuh kehidupan orang Kristen adalah hidup sepadan dengan panggilan. Panggilan apa? Panggilan yang olehnya kita dipanggil. Jadi makna intrinsik kehidupan orang Kristen yang pertama adalah berperilaku sepadan dengan panggilan. Panggilan yang sudah kita terima. Sepadan. Panggilan di sini bisa berarti undangan. Panggilan di sini juga bisa berarti satu anugerah. Kalau catatan kakinya tuh totalitas semua berkat. Nah itu panggilan. Bukan untuk dipanggil untuk kerja, bukan. Bukan dipanggil untuk menderita, bukan. Makna panggilan di sini tuh adalah berkat. Bahkan totalitas berkat. Nah, kehidupan kita tuh harus sepadan dengan berkat-berkat ini. Sepadan itu harus cocok gitu ya, seimbang. Kata sepadan tuh serasi, sesuai, cocok, pantas, patut, seimbang. Ya, itu ayatnya yang Efesus 4 ayat 1 yang tadi kita doa bacakan. Nah, saudara-saudari kita ini sudah dipanggil dengan satu panggilan yang terhormat. Karena itu kehidupan kita atau perilaku kita harus pantas, cocok, sesuai dengan kehormatan itu yang sudah kita dapatkan. Ya kalau saya beri gambaran tuh seperti seorang gadis biasa, bahkan gadis yang kotor, yang liar, itu mendapat undangan gitu ya, mendapat panggilan
itu dari kerajaan Inggris misalnya ya. Bahwa dia itu akan dijadikan calon istri dari putra mahkota, seorang gadis yang kotor, yang liar. Dipanggil sedemikian rupa. Betapa luar biasanya berkat ini ya. Kehormatan ini. Betapa luar biasanya panggilan ini. Itu makna panggilan. Ya, kita harus berperilaku sepadan dengan panggilan yang macam itu. Kita ini gadis-gadis yang kotor, liar, tapi mendapatkan satu panggilan yang luar biasa semacam ini. Kita hendak dijadikan istri dari putra mahkota. Putra mahkota yang terbesar di alam semesta. Putra mahkota dari raja segala raja. Memanggil kita untuk menjadi calon istri dari putra mahkota yang luar biasa ini. Nah, hendaklah hidup kita atau perilaku kita sepadan, pantas, layak, patut, cocok dengan panggilan itu. Kalau gadis yang beruntung ini, ya, setelah dipanggil sedemikian luar biasa, mendapat undangan kehormatan yang sangat tinggi. Tetapi setelah dia mendapatkan panggilan itu, tetapi dia masih hidupnya sembarangan. Hidupnya masih liar. Ya, masih menempuh kehidupan malam, begadang, pulang pagi, sembarangan, tidak menjaga kesehatan, tidak merawat tubuh, tidak melaksanakan perawatan kecantikan. Akhirnya apa? Sakit-sakitan. Maka kehidupan si gadis ini tidak sepadan dengan panggilan yang sudah dia dapatkan. Tidak pantas, tidak cocok. Ya, bisa-bisa akhirnya dia harus mengalami ya penundaan. Ya. Kita yang seperti gadis macam itu, yang bodoh itu, akan mengalami penundaan 1000 tahun. Ya. Sungguh satu kerugian yang besar. Seharusnya kita bisa segera menjadi mempelainya, ikut dalam pesta dalam kerajaan 1000 tahun. Jika kita hidup berpadanan dengan panggilan itu, kita mempersiapkan diri, kita tidak lagi hidup liar, kita menjaga kesehatan, mempercantik manusia batiniah kita. Itulah hidup yang sepadan, berpadanan dengan panggilan itu. Tapi banyak sekali gadis-gadis bodoh, orang-orang Kristen bodoh yang membuang waktu, tidak mempersiapkan diri, hidupnya liar, semau gue. Nah, akhirnya mereka walaupun orang-orang Kristen asli itu sudah menerima hayat, akan mengalami kerugian besar, mengalami penundaan 1000 tahun.
Seharusnya sejak kita dipanggil, sejak saat itulah kita hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita harus berubah, harus dipersiapkan. Satu kehidupan yang dipersiapkan, tidak liar. Satu kehidupan yang dibatasi. Tadinya kita liar, semau gue. Tetapi panggilan itu datang. Kita akan menjadi calon istri. Dari putra mahkota, raja segala raja. Sejak saat itu seharusnya segera kita hidupnya nggak liar lagi. Segera kita menempuh kehidupan yang dibatasi. Seperti Paulus. Paulus ada seseorang yang hidupnya dibatasi. Di dalam Efesus 4 ayat 1 yang tadi kita doa bacakan, dia berkata, aku menasehatkan kamu sebagai apa? Sebagai orang yang dipenjarakan. Karena Tuhan sangat dibatasi dia. Inilah gadis yang tidak lagi liar. Dia sadar, dia dipanggil untuk menjadi istri daripada raja segala raja. Dengan segera dia menghentikan kehidupan liarnya, mulai menempuh kehidupan yang rela dibatasi. Sebetulnya kata orang yang dipenjarakan karena Tuhan, itu teks aslinya tuh berarti tawanan Tuhan. Kelihatannya Paulus dipenjara oleh penjara fisik, penjara kerajaan Roma. Tetapi Paulus tidak merasa dipenjara oleh orang Roma. Tidak. Paulus merasa ketika dia dikurung di dalam penjara fisik, dia berkata, aku tawanan Kristus. Itu, teks Inggrisnya juga seperti itu. Kalau kita di dalam penjara, seperti Paulus, mungkin kita merengek-rengek. Aduh, aku dipenjara oleh tentara Roma. Berarti nggak tembus pandang itu. Kalau Anda tembus pandang, Anda tidak akan berkata, aku dipenjara oleh tentara Roma. Anda akan berkata, aku dipenjara oleh Kristus. Aku tawanan Kristus. Kemarin saya mengunjungi orang sakit parah. Hanya bisa berdoa, ngajak berdoa, yuk berdoa. Tuhan, aku tidak mau memberontak. Semuanya ada dalam izin-Mu Tuhan. Sakit ini, penyakit ini, semuanya adalah izin-Mu. Aku tidak mau memberontak. Aku tawanan Kristus. Paulus tidak merasa ditawan oleh kekaisaran Roma. Dia sadar betul bahwa dia itu ditawan di dalam Kristus. Ya, kata karena Tuhan itu di dalam Tuhan. Aku orang yang dipenjarakan di dalam Tuhan. Itu makna teks aslinya. Luar biasa kan? Paulus tidak komplain. Paulus tidak menjelek-jelekan kekaisaran Roma. Paulus tidak berkata atau menggerutu, aku ini nggak bersalah kok di penjara. Dia malah berkata, aku tawanan Kristus. Artinya apa? Dia sadar betul. Tuhanlah yang mengatur. Kalau Anda masih sering menggerutu dalam situasi Anda, dalam penjara-penjara Anda, artinya Anda tidak seperti Paulus. Seharusnya Anda berkata, semua keterbatasan ini, semua kekuranganku, semua masalahku, semua penjara ini,
adalah Tuhan sendiri sebagai penjaraku. Aku ditawan oleh Tuhan. Wah, hebat kalau bisa berkata seperti itu. Artinya apa? Itulah kehidupan yang berpadanan dengan panggilan. Karena hari ini kita ini udah gak boleh liar lagi. Tadinya kita gadis liar. Sekarang harus mulai dipenjara, dibatasi. Kemana-mana didampingi oleh bodyguard. Ya. Kalau udah jadi calon istri sang raja itu kemana-mana udah gak boleh bebas lagi. Ada bodyguard kita ya. Tapi kalau Anda hidupnya masih sembarangan, liar, semau gue, artinya itu tidak berpadanan dengan panggilan. Nah, Paulus sangat berkapasitas untuk menasehati ini, karena dia menasehati kaum saleh agar hidup berpadanan dengan panggilan dalam kondisi di penjara. Dan dia berkata, aku tawanan Kristus. Dia sendiri adalah teladan. Dia tidak liar hidupnya, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Itulah sebetulnya tidak liar. Tadi kan berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Saya mengatakan hidup kita sudah harus dibatasi. Hidup kita tidak boleh lagi liar, tidak boleh semau gue. Itu konteksnya apa? Konteksnya apa? Konteksnya adalah kita dipenjarakan di dalam tubuh Kristus. Itu konteksnya. Apa butir pertama? Poin A garis besar. Di hari ketiga, ya, hidup sepadan dengan panggilan Allah adalah kita dengan rajin apa? Menjaga keesaan roh. Jadi tadi saya mengatakan tidak liar, tidak semau gue, tidak bebas, dipenjara, dibatasi. Itu seperti anggota tubuh dipenjara di dalam tubuh. Ya, jari-jari saya ini dipenjara di dalam tubuh. Nggak bisa bebas. Apa yang diinginkan kepala semua anggota tubuh ikut terpenjara di dalam tubuh. Dibatasi di dalam tubuh. Itu tawanan Kristus itu apa artinya? Anda ditawan, tadinya liar, sekarang diokulasikan, disatukan kepada tubuh. Sehingga Anda menjadi tawanan Kristus di dalam tubuhnya. Dan panggilan ini luar biasa, saudara. Saudara-saudari. Bayangkan. Tadinya kita terpisah dari Kristus. Lalu kita dipanggil. Dipanggil dengan panggilan yang ajaib. Ajaib sekali panggilan ini. Kita dipanggil untuk menjadi apa? Pelengkap Kristus. Wah. Banyak orang Kristen marah mendengar pelengkap Kristus. Emangnya Kristus Kristus belum lengkap? Nah, itu ya. Ya memang benar. Adam itu kan lambang dari Kristus. Belum lengkap kalau belum ada Hawa. Bukan kata kita. Kepala ya belum lengkap tanpa tubuh. Coba kalau ada wajah yang tampan, cantik,
tetapi nggak punya tubuh. Ngeri kan? Nggak lengkap. Nah, kita dipanggil untuk menjadi pelengkap Kristus. Ya, dicabut sebagai tunas yang liar, diokulasikan kepada tubuhnya, ditempelkan kepada tubuhnya, menjadi pelengkap, menjadi anggota-anggota tubuh dari tubuhnya Tuhan sendiri. Kalau dalam kehidupan nyata nggak ada yang seperti ini. Ya adalah orang-orang yang menerima organ tubuh dari orang lain lah, semacam itu ya. Tadinya organ tubuh ada di tubuh orang lalu dimasukin ke tubuhnya. Nah, seperti itulah kita. Tadinya kita ini anggota tubuh dari Adam yang lama, manusia pertama, lalu kita dipotong dari sana, diokulasikan ke tubuh yang baru. Kalau ginjal tadinya milik orang lain, sekarang dimasukin ke tubuh yang baru, ginjalnya. Ya, seperti itulah kita. Kita dipanggil dengan panggilan yang ajaib, menjadi anggota tubuh. Hidup kita harus sepadan dengan panggilan ini. Dan butir pertama kehidupan yang sepadan dengan panggilan ini adalah menjaga keesaan roh. Orang-orang yang memecah belah, orang-orang yang semau gue, pilih tempat ibadah semau gue, kayak milih makanan. Aku hari ini mau makan nasi Padang, besok mau Chinese food, besokannya mau masakan India. Dia keliling sebebas-bebasnya mencari tempat berkumpul dan tempat beribadah dengan saudara-saudari. Nah, itu artinya dia tidak menjaga keesaan. Dia liar, seperti gadis liar itu. Kalau kita tidak boleh bebas seperti itu. Kita tinggal di kota itu, ya gitulah gereja kita di kota itu. Nggak boleh liar. Jangan mengikuti kebebasan orang-orang Kristen yang mendirikan denominasinya masing-masing. Ya, di dalam Matius 5 ayat 23, Tuhan berkata, "Jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ya, dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu," ya, ketika kita menempuh hidup gereja, kita ada sekatan dengan saudara-saudari, kurang lebih seperti itu. Ya, segera pergi, berdamai, kata Tuhan di dalam Matius 5, 23, 24. Pergi, berdamai dengan saudaramu. Lalu di ayat ke-24 dikatakan, lalu setelah berdamai itu kembali, gitu. Kembali ke dalam penghidupan gereja, ya, yang dilambangkan oleh kita makan minum roti cawan, ya. Bereskan dengan saudaramu, lalu kembali. Ini prinsipnya. Kita harus kembali ke satu-satunya penghidupan gereja yang normal. Gereja lokal. Cuman sayang sekali banyak orang-orang Kristen, bahkan mereka mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan, punya masalah dengan sesama orang Kristen. Bukannya berdamai, malah pergi dirikan lagi denominasinya masing-masing. Seharusnya kan damai dengan saudara-saudaranya seiman, lalu kembali berdiri di atas tumpuan, satu-satunya tumpuan yang sah, yaitu lokalitas, kota. Nah, kita jangan seperti mereka yang liar semacam itu. Mereka itu tunas-tunas liar.
sebetulnya. Para pemecah belah semacam ini. Kita sudah dipotong dari pohon zaitun yang liar itu, ya, di dalam kitab Roma itu, ya. Lalu kita diokulasikan kepada pohon zaitun yang banyak buahnya. Tadinya kita tidak bisa berbuah. Sekarang kita bisa berbuah. Buah-buahnya apa? Yang tadi ayat 2 yang kita doa bacakan, buah-buahnya itu apa? Tadi ayat yang kita doa bacakan, Efesus 4 ayat 2. Buah-buahnya itu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Kalau kita tidak diokulasikan ke pohon zaitun yang limpah dengan buah, mana bisa kita punya kerendahan hati? Tidak ada satupun orang yang rendah hati. Kalau pura-pura rendah hati banyak. Pura-pura lemah lembut banyak yang seperti itu. Pura-pura sabar itu banyak. Memang nggak marah dia, tetapi di dalam hatinya dia marah. Sedangkan sabar yang asli, itu bukan hanya tidak marah, tetapi di dalamnya itu tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Yang ada tuh damai, sentosa, sehingga dia bisa sabar. Sabar itu karena di dalamnya damai. Kalau sabar, senyum, lemah lembut, tapi di dalamnya, sebel aku. Nah, itu pura-pura namanya. Itu buah-buah kesabaran alamiah ya seperti itu, hanya pura-pura. Kalau orang-orang liar yang tidak diokulasikan ke pohon zaitun yang limpah dengan buah, ya mana bisa punya kerendahan hati yang asli. Kelemah lembutan yang asli, kesabaran yang asli, dan saling membantu yang asli. Ya. Itu semua sebetulnya adalah karakter Kristus. Sifat Tuhan sendiri. Lebih tepatnya tuh sifat dari keinsanian Tuhan sendiri. Itu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Ya, kalau misalnya ada dua orang bersatu, ya. Asal ada salah satu aja yang punya keinsanian Kristus, pasti tidak akan terpecah. Walaupun yang satunya itu ego, misalnya, ya. Yang satunya liar. Tapi yang satunya itu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Asal ada satu aja yang seperti itu, tidak akan terpecah. Gitu. Tapi kalau dua-duanya ego, ya terpecah lah. Gitu. Itulah yang terjadi di kekristenan. Tadinya bersatu, tapi dua-duanya ego. Tadinya bersatu, dua-duanya ego. Akhirnya jadi ada dua denominasi. Nanti di masing-masing denominasi itu terjadi lagi. Tadinya bersatu, rukun, tiba-tiba ada masalah dan masing-masing tidak punya kerendahan hati, masing-masing tidak ada kelemah lembutan, tidak punya kesabaran, tidak saling membantu, dua-duanya ego, terpecah lagi. Tadinya hanya beberapa puluh denominasi, sekarang udah berapa ribu denominasi. Mereka tidak merasa bersalah, padahal mereka itu liar. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus berkata, aku tawanan Kristus. Walaupun di lokal kita merasa saudara-saudari kok seperti itu.
penatua kok seperti itu, pewajib kok seperti itu. Walaupun Anda benar, yang lain salah. Tetapi kalau Anda tidak punya kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, Anda akan pergi. Gitu. Pergi dari sana. Dan Anda sendiri yang membuat Anda terpecah. Ingat, butir pertama kehidupan atau perilaku yang sepadan dengan panggilan itu adalah menjaga keesaan. Tidak peduli saudara-saudari lain punya sifat jelek apapun. Kalau Anda punya karakter Kristus, Anda tidak akan terpecah dengan mereka. Anda akan bertahan karena Anda sadar aku tawanan Kristus. Anda harus menjadi tawanan di lokal Anda. Tidak boleh pergi kemana-mana. Tidak boleh dengan bebas memilih tempat beribadah. Ini butir pertama dari kehidupan atau perilaku yang sepadan dengan panggilan itu. Panggilan itu apa? Kita dipanggil untuk menjadi salah satu anggota tubuh. Dari tubuhnya sendiri. Luar biasa nggak? Tadinya kita nempel sama Adam yang lama. Kita dicabut dari sana. Dilekatkan kepada tubuh. Jaga keesaan, jangan jadi pemecah belah. Jangan ngomongin saudara-saudari. Jangan ngomongin penatua, pewajib. Itu memecah belah, itu namanya tidak menjaga keesaan tubuh. Gak usah ngomong soal denominasi, kalau denominasi udah jelas. Kita sendiri pun juga sama sebetulnya esensinya tuh. Kita itu tidak menjaga keesaan tubuh, semau gue ngomong seenaknya. Bicara tentang situasi apapun seenaknya. Ngomongin orang, ngomongin saudara-saudari seenaknya. Nah itu gadis liar itu, saudara-saudari. Itu artinya Anda bukan tawanan Kristus. Anda tidak rela dipenjarakan di dalam lokal Anda. Tapi kalau Anda punya keinsanian yang ditransformasi, tadinya Anda ranting liar, diokulasikan, getah itu masuk, rantingnya ditransformasi, akhirnya berbuah, tadinya tidak bisa berbuah. Tetapi karena ada getah dari pohon zaitun yang limpah dengan buah, ditransformasi berbuah. Maka apapun seburuk-buruknya kondisi di lokal Anda tetap dipenjara di sana. Anda berkata, aku tawanan Kristus, aku tidak bisa kemana-mana, aku harus membangun gereja lokalku. Tidak peduli orang saudara-saudari lain, bagaimana, aku nggak peduli, yang penting aku mengasihi gereja, aku nggak bisa pergi kemana-mana. Ya ada saudara-saudari memang nggak pergi ke denominasi, tetapi di sana menjadi pemecah belah. Omongannya negatif terus tentang gereja, tentang penatua, tentang pewajib, saudara-saudari. Nah itu gadis liar itu. Hati-hati, Anda akan rugi. Anda akan menderita kerugian 1000 tahun. Ya, sebetulnya tadi di ayat yang kita doa bacakan kan Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Yaitu saling memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, ayat 4 sampai ayat 6. Itu ada 7 kesatuan ya, 7-1, yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, yaitu Bapa dari semua. Asal mereka itu adalah saudara-saudari seiman, sama-sama memiliki hayat Kristus, sudah cukup. Bagaimanapun sifatnya buruk, kadang-kadang ya kita dapat dengan mudah menilai keburukan orang, padahal kita tuh sebetulnya sama saja. Hanya ya itu,
Selumbar di mata orang bisa kita lihat, balok di mata sendiri nggak bisa dilihat. Saudara-saudari kita itu walaupun bagaimanapun kondisinya, mereka itu satu tubuh. Mereka itu satu roh dengan kita. Satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Sudah. Itu sudah cukup untuk membuat kita bersatu dengan mereka. Ya, saudara-saudari, semoga kita ditransformasi. Semoga kita tidak jadi bayi terus. Memang kalau bayi itu baca di Alenia kedua dari bawah, ya, pembacaan hari ini. Alenia kedua saya bacakan ya. Kedua dari bawah ya. Keesaan roh tidak dapat dipelihara oleh orang Kristen yang masih bayi atau anak-anak. Tidak peduli dia pengetahuan Alkitabnya begitu banyak. Ahli, fasih berbicara, bisa menjelaskan kebenaran. Tetapi jika dia tidak mengasihi saudara-saudari, tidak menjaga keesaan, omongannya selalu negatif di gereja lokal, tidak peduli dia begitu pintar dalam pengetahuan Alkitab, dia adalah bayi. Anak-anak. Memang nggak bisa. Anak-anak sama bayi itu menjaga keesaan roh tuh nggak bisa. Ya, kalimat berikutnya, keesaan roh hanya dapat dipelihara oleh mereka yang telah ditransformasi. Ditransformasi itu adalah seperti ranting liar diokulasikan, lalu getah dari pohon zaitun yang banyak buahnya itu masuk ke si ranting. Nah, proses masuknya getah sampai menjenuhi si ranting itulah transformasi, akhirnya berbuah. Bukti bahwa Anda itu ditransformasi, Anda itu memiliki kerendahan hati yang asli, kelemah lembutan yang asli, kesabaran yang asli, bukan pura-pura. Dan memiliki satu, kerendahan hati itu rela gitu. Rela gitu, menanggung semuanya di dalam lokal. Tidak menjadi pemecah belah, menjaga kesehatian, tidak pernah negatif. Itu semua buah-buahnya. Dan merekalah yang bisa menjaga keesaan roh. Tapi bayi-bayi dan anak nggak bisa. Ya, kalimat berikutnya, mereka yang masih alamiah dan bersifat daging, tidak mungkin dapat menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, atau sabar. Kalau pura-pura lemah lembut, pura-pura rendah hati bisa, pura-pura sabar bisa. Ya, mereka ini tidak dapat memelihara keesaan, saudara-saudari. Karena di dalam manusia alamiah tuh yang ada tuh yaitu ego. Sehingga selalu tidak bisa bersatu, tidak bisa bersehati, tidak bisa rendah hati. Maunya aku saja yang diakui. Ya, jadi inilah saudara-saudari, betapa perlunya kita ditransformasi, saudara-saudari. Tidak peduli siapapun kita. Kita itu dikatakan di dalam Alenia yang tadi saya baca, ada satu kalimat, kita itu semuanya tuh mempunyai problem dengan keesaan. Kita tuh sulit menjadi esa dengan orang lain. Karena kita tuh begitu alamiah. Daging kita tuh tetap melekat di dalam diri kita. Jadi kalau nggak ditransformasi, pasti dagingnya yang muncul, egonya yang muncul. Tetapi jikalau kita ditransformasi, nggak usah berusaha, saudara-saudari. Spontan Anda akan rendah hati. Spontan Anda akan lemah lembut, sabar. Spontan Anda akan menjaga keesaan. Spontan. Itu karena itu keinsanian Kristus. Itu bukan keinsanian kita. Keinsanian kita mana punya sifat-sifat seperti itu. Ya, orang-orang Kristen yang tidak menikmati Kristus, tidak makan Kristus,
tidak diikat oleh damai sejahtera. Ya tadi ayatnya kan berkata menjaga kesehatian itu tuh karena diikat oleh damai sejahtera kan. Dan 1 Tesalonika pasal 5 mengatakan bahwa damai sejahtera itu adalah hayat Allah sendiri. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang tidak mengenal hayat, tidak melatih hidup di dalam hayat, yaitu di dalam roh, pasti liar gitu. Pasti liar. Nggak mungkin mereka bisa menjaga keesaan. Nah inilah saudara-saudari butir pertama dari perilaku atau kehidupan yang sepadan dengan panggilan yang ajaib itu. Besok kita akan memeriksa 4 butir lainnya. Amin. Puji Tuhan, masih banyak waktu. Silahkan berbagi nikmat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus. Mari, silahkan. Iya, saya bersyukur ya mendengar pelajaran ini ya. Sungguh lebih lagi ya ditekankan atau lebih lagi ya kita memperhatikan hidup kita sendiri ya, supaya kehidupan kita ini memang berpadanan dengan panggilan Kristus terhadap kita ya. Ini tentu menyangkut kehidupan perilaku kita hari-hari supaya yaitu berpadanan ya. Tapi melalui penjelasan dari pagi ini saya sungguh diberkati supaya lebih lagi sungguh-sungguh ya memperhidupkan Kristus ya, hayat Kristus hari lepas hari ya, menjauhkan segala perkara-perkara yang bayi ya, yang masih bayi gitu ya, tetapi lebih ditransformasi untuk menjadi dewasa, tidak memperhidupkan hayat alamiah kita, tetapi memperhidupkan hayat Kristus yang sudah ada di dalam kita. Ya, saya sungguh bersyukur lebih mengerti lagi arti ya hidup berpadanan dengan panggilan kita dalam Kristus. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara-saudari yang lain. Amin. Mari silahkan. Saudara-saudari. Amin. Pembicaraan Tuhan ya pagi ini ya, sangat dalam ya. Ini sangat bagi saya ya. Saya bukannya bersyukur, tapi saya malah Tuhan ini satu panggilan ya yang kita perlu sungguh-sungguh ya supaya kita itu bisa dewasa ya. Kita perlu memelihara keesaan ini yaitu sesuatu yang bukan murahan ya. Perlu ya, hayat jiwa kita ini benar-benar mau ditanggulangi ya, agar kita ini benar-benar di lokal kita adalah orang-orang yang membangun tubuh Kristus ya, bukan menjadi pemecah belah. Nah, justru ini menjadi satu teguran dan satu tantangan ya bagi saya ya, bahwa saya perlu lebih banyak lagi membiarkan keinsanian Kristus itu bertambah di dalam saya ya. Amen. Memang kita kalau mau jujur ya, kita di dalam kita ya, kita mana ada ya di kita ini mau lemah lembut, rendah hati, sabar ya. Ini memang perlu bayar harga, dan harganya mahal ya. Itu hayat jiwa kita harus rela ya, agar gereja lokal di tempat kita ini bisa benar-benar terbangun ya, menjadi satu menjadi satu gereja yang benar-benar ya terdiri dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya saudaraku, amin. Puji Tuhan.
Silahkan saudara-saudari yang lain. Amin. Masih cukup banyak waktu, manfaatkan. Mari. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini juga kembali saya diterangi ya, yaitu terjamah di hidup yang berpadanan ini tadi ya. Kita perlu juga rela dibatasi ya, tetapi semuanya itu tentunya ya perlu kita terus makan dia, menikmati dia, sehingga kerelaan ini ya dari hasil menikmati Kristus ya, sehingga hidup kita tidak lagi dikatakan tadi liar ya, tetapi kita boleh ada hidup kita ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Tadi uraian tadi juga menjamah saya ya, bagaimana kita sudah dipanggil, dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Tentunya hidup kita juga tidak boleh sembarangan ya. Nah, di dalam penghidupan gereja ini juga kita terjaga, terawat. Nah, kita perlu baik-baik menikmati Kristus, ada dalam penghidupan gereja, sehingga menjaga keesaan tadi ya. Meskipun mungkin dalam pandangan kita ada yang mungkin menyulitkan, atau mungkin kita orang ini bagaimana, tetapi kita terus ada dalam keesaan. Nah, tentunya adalah dengan hasil menikmati Kristus itu sendiri ya. Yang kemarin itu kan yang saudara uraikan ada terus berjuang makan minum dia, membiasakan, terus dibiasakan menikmati dia, makan dia, sehingga tersusun oleh dirinya ya, sehingga itulah yang menguatkan kita untuk terus ada menjaga keesaan bagi pembangunannya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Sahabat-sahabatnya, Efesus 4 ayat 2 menunjukkan perlunya transformasi, dan 4 ayat 3 menunjukkan perlunya salib. Kita perlu ditransformasi agar kita memiliki kerendahan hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan kita perlu disalibkan agar kita memiliki ikatan damai sejahtera. Nah, itu baru kita dapat memelihara keesaan itu. Ya, saya sih merasa nggak mampu ya. Memang perlu minta Tuhan itu paksa saja, dan itu terjadi dalam diri kita ya. Karena kan alamiah ini sampai mati itu melekat di dalam daging. Oh Tuhan Yesus. Saya pernah berbicara ya dengan satu saudara ya. Saya bilang ke saudara itu, saudara kalau saudara sendiri masih merasa kurang ya, saya gimana gitu ya. Tapi saudara ini bilang, loh saudari, daging kita ini sama. Jadi memang semua itu perlu proses ya. Dan semoga Tuhan juga yang menguatkan kita dan Tuhan beri kekuatan kita. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari silahkan, masih ada waktu. Amin. Tuhan Yesus, kita sudah tidak bisa bebas, saudara-saudari. Silahkan. Ya, Amin. di Tuhan ya, hari ini kita semua mendapatkan terang ya saudari, bahwa kita perlu hidup berpadanan dengan panggilan kita. Ini juga adalah mana intrinsik dari kehidupan kita orang Kristen ya. Ya, untuk hidup berpadanan dengan panggilan kita, yaitu memperhidupkan Kristus itu sendiri untuk menjaga ikatan damai sejahtera, kesatuan roh. Nah, ini sungguh perlu suatu transformasi di dalam kita, karena tadi saudara juga katakan bahwa di dalam kita ini sebenarnya tidak ada hal yang baik ya, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran di dalam kita mungkin kita miliki, tetapi itu semuanya terbatas ya, dan itu semua kita lakukan di dalam kepura-puraan kita, saudara, bukan di dalam kesejatian. Kalau kita tidak menikmati atau memandang diri Allah itu sendiri di dalam Kristus ya, di dalam firman-Nya, oh Tuhan Yesus, kita bisa memiliki keesaan, kesatuan roh, yang ikatan damai sejahtera itu jika kita ini ada transformasi. Transformasi ini juga perlu adanya salib yang terus-menerus diterapkan di atas diri kita, sehingga kita yang insani ini
bisa dibaurkan dengan sifat Allah yang ilahi ya. Inilah kesejatian ya. Tidak ada lagi kepura-puraan di dalam kerendahan hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena kita yang dulunya ranting liar itu dicangkokkan oleh pohon zaitun yang sejati, yaitu Kristus dengan segala kelimpahan Allah ya, yang merupakan atribut-atribut untuk rendah hati, lemah lembut, kesabaran, kasih, terang ya, keadil, benaran, kekudusan itu sendiri di dalam kita. Jadi makna intrinsik dari kehidupan kita ini sebenarnya adalah menyerap Allah ya, karena kita sudah dikolesekan sehingga kita bisa memiliki atribut-atribut Allah bagi kesatuan roh itu, dan damai sejahtera ada di tengah-tengah kita yang sudah setiap hari mengalami ya Kristus itu sendiri di dalam roh ya, dalam roh kita yang sudah dibagikan ini untuk kita nikmati. Tuhan, inilah jalan Allah untuk membangun tubuhnya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan, masih ada waktu. Amin. Manfaatkan, ayo. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Saya Saudari Lydia. sangat Amin. diberkati. Saya sangat diberkati karena hidup yang sepadan dengan panggilan Allah itu memelihara keesaan. Saya baru mengerti memelihara keesaan itu melatih hidup dalam roh, menyerap Kristus, memperhidupkan Kristus untuk kita semakin dewasa. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudari. Masih ada satu orang, silahkan. Amin. Mari gunakan waktu. Ambil kesempatan, silahkan. Satu orang lagi. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Puji saudari, Tuhan. silakan. Amin. Saya mengucap syukur ya. Sungguh persekutuan saudara kita pagi hari ini sangat jelas ya. Betapa perlunya kita itu ditransformasi dari hari ke hari. Karena kita masih hidup di dunia ini. Daging masih melekat di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, sesungguhnya tidak ada ya kebajikan Kristus itu di dalam alamiah kita. Seandainya ada itu cuma pura-pura, bukan kesejatian. Tuhan terima kasih. Sungguh ini menyelipkan mata hati saya ya, supaya saya betul-betul terus belajar bagaimana menempuh penghidupan yang sepadan dengan panggilan Kristus. Mau dibatasi dalam penghidupan tubuh dan bagi penghidupan tubuh. Oh Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena saya telah dipanggil. Oh Tuhan Yesus, bagi keesaan tubuh ini. Tuhan memelihara kesatuan roh itu yang utama. Tuhan terima kasih. Saya juga merindukan ya bagaimana rendah hati, lemah lembut dan sabar yang adalah Kristus itu sendiri betul-betul terus bertumbuh di dalam saya, menjadi orang-orang yang mengekspresikan Kristus. Mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat panggilan-Mu yang ajaib, Tuhan. Amin. Kami disatukan dengan diri-Mu, luar biasa. Amin. Amin. Kami menjadi anggota-anggota tubuh. Dari tubuh-Mu sendiri, Tuhan. Amin. Kami harus hidup berpadanan dengan panggilan ini. Amin. Panggilan untuk menjadi anggota tubuh. Amin. Amin. Untuk itu kami harus menjaga keesaan roh, keesaan tubuh, keesaan saudara-saudari di lokal kami. Amin. Amin. Tetapi sifat alamiah kami tidak bisa seperti itu, Tuhan. Amin. Kami perlu ditransformasi. Amin. Kami perlu memiliki keinsanian Kristus. Amin. Sehingga kami bisa menjadi rendah hati,
Amin. Ya. Sehingga Kristus menjadi kerendah hatian kami. Amin. Kristus menjadi kelemah lembutan kami. Amin. Kristus menjadi kesabaran kami. Amin. Amin. Itu semualah yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang menjaga keesaan roh. Amin. Amin. Tuhan, dengan demikian Kau akan segera datang. Amin. Makin banyak saudara-saudari yang bertumbuh dewasa. Amin. Engkau akan segera datang. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa lagi besok. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Saudara Diki. Terima kasih Amin. saudara-saudari. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.